Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian Al-Hadis, kitab Hadis Al-Ahaditsu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan-kumpulan hadis 40 yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita sampai pada Al-Hadis Al-Hadi Wassalasun, yaitu hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Al-Hadis Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas. Nama aslinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ia dari kelompok Ansor, dari Khazraj, berarti dari Yahudi, tetapi sudah masuk Islam bahkan bersama orang tuanya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar, sebaiknya tidak menggunakan radhiyallahu anhu, tetapi menggunakan radhiyallahu anhuma. Karena ayahnya yang bernama Sa'ad As-Sa'idi itu juga seorang sahabi. Hal ini didasarkan pada dalil bahwasanya seorang anak itu selalu diperintahkan juga untuk mendoakan orang tuanya yang sudah masuk Islam. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Di ayat yang lain, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang engkau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka Imam Ibnu Hajar memberikan komentar, jika kita mendoakan seorang muslim, maka sebaiknya kita juga mendoakan orang tuanya sekaligus. Maka biasanya langsung disebutkan nama dia dan juga nama orang tuanya. Ini yang pertama. Di redaksinya disebutkan radhiyallahu anhu, tetapi kedua-duanya sudah menjadi sahabat, dua-duanya sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya menggunakan kata radhiyallahu anhuma. Nama asli beliau itu bukan Sahal, tetapi Hazan, yang artinya sedih. Jadi beliau ini Rasulullah meninggal, beliau masih umur 15 tahun.
Dan ketika meninggal itu di umur sekitar 85 Hijriah. Bahkan dikatakan sahabat pertama kali meninggal adalah beliau. Di riwayat yang lain, sahabat yang lain. Artinya Rasulullah tidak berkehendak namanya Hazan, tetapi namanya Sahal. Nama kok Hazan, sedih, sudah ganti Sahal. Akhirnya para sahabat sepakat dia dipanggil Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad, yaitu kemudahan putra Sa'ad. Maka di dalam hadis yang lain, hak seorang anak adalah untuk mendapatkan nama yang baik. Maka kalau kita punya anak dan diberi nama, itu sebaiknya ya dipanggil namanya, jangan dipanggil julukannya. Kita banyak menemukan tetangga atau anak-anak kecil tetapi tidak dipanggil dengan namanya, tetapi dengan nama populer yang tidak memiliki arti sama sekali. Karena panggilan itu bagian dari doa. Nama Hazan dihapus oleh Rasulullah, tidak ganti. Ganti dengan nama Sahal yang memiliki arti mudah. Maka kemudian di dalam riwayat-riwayat hadis, beliau meriwayatkan banyak hadis. Di antaranya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ada 28 hadis. Dan semuanya menggunakan nama Sahal bin Sa'ad, bukan menggunakan nama Hazan bin Sa'ad. Maka komentar Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, panggilan nama yang sudah diberikan orang tua atau diberikan orang yang menginginkan kebaikan, sebaiknya itu dipanggil namanya, bukan dengan nama yang lain. Kadang ada salah kaprah di kita, namanya Abdul Muhaimin tapi dipanggil Muhaimin, padahal itu tidak boleh. Abdurrahman tapi dipanggil Rahman. Rahman itu ya hanya Allah yang maha kasih sayang. Tapi para ulama ketika ditanya, bagaimana Syekh kebiasaan orang Indonesia yang kemudian menyingkat namanya Abdurrahman dengan Rahman, kalau dia tidak kemudian hatinya bergetar itu maha kasih sayang, tidak dihukumi syirik. Tetapi khilaful aula, artinya berbeda dengan pendapat para ulama pada umumnya. Sebaiknya disebut dengan nama lengkap. Abdurrahman ya Abdurrahman, Abdul Karim ya Abdul Karim, tapi kepanjangan akhirnya. Kaidahnya kita tidak boleh memberikan nama seseorang dengan sifat-sifat Allah. Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena itu sifat yang hanya melekat pada Allah. Yang boleh adalah hamba Al-Karim, hamba Ar-Rahman, hamba As-Salam. Ini terkait dengan nama. Dan ini Rasulullah kadang merubah nama sahabat yang namanya dianggap tidak baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau meriwayatkan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku amal, jika aku amalkan itu, maka saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Komentar yang disebutkan di sini adalah, ketika datang kepada Rasulullah, kebiasaan para sahabat itu selalu minta wasiat. Dalam redaksi lain, ausini ya Rasulullah. Dalam redaksi lain, alimni ya Rasulullah. Ajarilah aku wahai Rasulullah. Kemudian catatan selanjutnya adalah, kita disunnahkan ketika ketemu para ulama, ketemu para masyayikh, itu tidak hanya meminta doa, tetapi juga minta wasiat. Apa wasiat? Nasihat.
Karena biasanya para masyayikh yang mengenal kondisi seseorang akan diberikan nasihat tertentu. Seperti contoh seorang sahabat yang dia budak datang kepada Rasulullah, diberi nasihat hanya dengan ungkapan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Karena dia budak. Budak itu wajar marah karena suka disuruh-suruh. Maka Rasulullah memberikan komentar la taghdab. Padahal sahabat yang lain ketika datang kepada Rasulullah diberikan nasihat as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ternyata ini adalah sahabat yang bebas, yang merdeka, bukan seorang budak. Maka anjurannya salatlah tepat waktu. Maka ketika datang kepada para ulama, masyayikh, disunahkan untuk tidak hanya meminta doa, tetapi juga meminta nasihat, wasiat, atau minta pelajaran. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, tunjukkanlah aku sebuah amal yang jika ku amalkan, ku lakukan, aku dicintai Allah dan para manusia. Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bertindak zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nas. Bertindak, bersikaplah zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Yang perlu kita fahami bersama adalah definisi zuhud. Zuhud itu populer diterjemahkan dengan meninggalkan. Maka ketika disandingkan dengan az-zuhdu fid dunya, diterjemahkan meninggalkan dunia. Maka banyak komentar definisi yang menyatakan az-zuhdu itu adalah meninggalkan kehidupan dunia. Meninggalkan gemerlap dunia. Bahkan tidak menggunakan dunia sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar ketika ditanya, wahai Imam, tahukah kamu siapa orang yang zuhud itu? Beliau menjawab, zuhud itu tidak bisa diketahui. Karena zuhud itu amalul qalbi. Karena zuhud itu adalah amal hati. Bukan amal yang bisa dilihat oleh mata. Karena kalau itu diartikan meninggalkan dunia, maka umat muslim seluruhnya akan mundur dan tidak mau menerima dunia, bahkan tidak mau bekerja untuk mendapatkan dunia. Rasulullah ketika ditanya, man azhadun nasi ya Rasulullah, siapa orang yang paling zuhud wahai Rasulullah? Minimal allazi la yansal qabra wal bala, yaitu orang yang tidak lupa kuburan dan juga bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak mendefinisikan zuhud itu meninggalkan dunia, tetapi zuhud itu minimal allazi la yansal qabra wal bala, yaitu orang yang tidak melupakan kematian, juga tidak melupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata zuhud dari para ulama, zuhud itu adalah tidak mengikatkan hati kepada dunia yang sudah kita miliki. Tidak menggantungkan hati kepada harta yang sedang dimiliki. Perintah untuk memiliki harta itu wajib. Terutama zuhud di dalam keharaman. Kalau dia tidak memiliki pakaian yang dapat menutup aurat, maka dia wajib bekerja agar bisa mendapatkan pakaian yang bisa menutup aurat. Maka ini dinamakan az-zuhdul wajib. Yaitu zuhud
Az-zuhdul haram. Az-zuhdul haram adalah meninggalkan bekerja, kemudian tidak bekerjanya sampai kepada taraf dia tidak memiliki harta sehingga ia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berkomentar, apa itu? Di antaranya menutupi aurat. Makanan, minuman tentu menutupi aurat. Apakah kemudian tidak diperkenankan memakai pakaian yang lebih? Diperkenankan, bahkan disunahkan, terutama pada sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat. Disunahkan memakai pakaian yang berganda. Kenapa demikian? Izharun ni'mah, menunjukkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ke masjid untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan menggunakan dalam bahasa fikih pakaian berganda. Maka kalau kita lihat orang Arab, satu ada pakaian jubah, yang luarnya ada pakaian jubah yang tidak ada beliknya. Rasulullah itu punya dua baju ini untuk sholat Jumat khusus, untuk sholat Idul Fitri khusus. Dan ini ditiru oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit yang selalu memakai pakaian kemegahan itu. Tapi bukan untuk keluar ke tempat-tempat umum, hanya digunakan untuk sholat di dalam masjid dan mengajar ilmu. Maka disunahkan menggunakan pakaian yang berganda ketika melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat. Nah, ditanya oleh para ulama yang lain, apakah kemudian mereka tidak sedang berzuhud? Mereka sedang berzuhud walaupun sedang memakai pakaian yang terbaik. Imam Abu Hanifah juga ditanya, wahai Imam, kenapa engkau menggunakan pakaian yang begitu megah seakan-akan engkau seorang raja? Tidak memakai pakaian yang sederhana sehingga memberikan semacam kasih sayang kepada orang-orang miskin. Beliau menjawab, saya ini pedagang. Yang saya pakai ada pakaian halal. Yang saya sampaikan adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya suka ketika memakai pakaian, ketika menyampaikan hadis Rasulullah, menggunakan pakaian yang terindah. Dan ini juga dilakukan oleh Al-Imam Malik ketika menyampaikan hadis-hadisnya di Masjid Nabawi. Selalu berganti pakaian dengan pakaian yang terindah untuk hormat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah dia tidak zuhud? Dia zuhud. Karena hartanya bukan untuk kemegahan, tetapi untuk menghormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya tidak bergantung kepada apa yang sedang dipakai. Di dalam definisi yang lain, siapa sih orang yang zuhud itu? Adalah orang yang ketika memiliki harta tidak bangga dengan ziyadatul mal dan tidak sedih dengan nuqsanul mal. Tidak begitu bangga dengan bertambahnya harta, tidak begitu sedih terhadap berkurangnya harta. Karena harta adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ungkapan yang lain, siapa orang yang zahid itu? Adalah orang yang ketika dipuji dan dicaci, sama dia yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia dipuji, dia mengatakan, pujian itu hakikatnya milik Allah, bukan milikku. Andaikan Allah tidak menutupi kekuranganku, sungguh orang itu tidak akan memuji diriku. Ketika ia dihina, dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah sudah dihina di dunia ini sehingga tahu kekurangan-kekuranganku. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, ternyata engkau menegurku melalui orang itu. Maka orang yang memuji, orang yang menghina, bagi dirinya adalah sama-sama itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Seorang muslim yang sedang mengumpulkan harta, membangun rumah, mengumpulkan makanan, illa man arada ayyadzakkara au arada syukura. Maka orang yang membangun rumah, mengumpulkan harta, mendapatkan kemuliaan, jika ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengungkapkan rasa syukur, dia masuk dalam bagian az-zahid, yaitu orang yang zuhud. Maka orang yang zuhud adalah bukan orang yang meninggalkan harta, tetapi dia percaya kepada Allah, tapi tidak begitu percaya kepada harta. Karena harta hanya sekedar titipan. Harta hanya sekedar wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan disebutkan yang paling problem di dalam dunia ini adalah al-mas'alatul kubra, masalah terbesar adalah jika seorang hamba sangat begitu sedih dengan kehilangan harta karena dia merasa memiliki harta. Jadi orang yang tidak zuhud terhadap dunia, artinya tidak zuhud kepada harta, itu hakikatnya dia sedang berseteru dengan Allah. Kenapa demikian? Harta itu hakikatnya milik Allah. Dalam contohnya di sini yang sangat simpel, ketika orang memiliki unta 100, memiliki kambing 100, memiliki hewan 100, jika ia tidak mengembalikan itu adalah milik Allah, dia akan mengatakan itu untaku, itu kambingku, itu adalah milikku. Maka betapa marahnya Allah kepada hamba ini yang mengatakan itu adalah milikku, padahal hakikatnya itu milik Allah. Maka seorang hamba yang zahid merasa bahwasanya harta ini titipan Allah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau seorang hamba dalam hatinya menyatakan ini adalah milikku, ku dapatkan dari jerih payahku, ku dapatkan dengan ilmuku, ku dapatkan dengan kehebatanku, andaikan aku tidak begini dan begitu, aku tidak akan mendapatkan itu, harta itu. Maka hamba yang seperti ini akan memiliki rasa bahwasanya harta itu miliknya. Dan ini di hadapan Allah masalah besar. Wong dititipi harta kok malah mengaku miliknya. Maka ketika diambil akan kelihatan dia merasa dititipi atau merasa memiliki. Kita saja, mobil kita yang kita miliki, kita parkir di depan rumah orang, hanya parkir. Kemudian langsung diaku sama dia, ini mobilku. Kita saja, mobil kita yang sudah kita beli, diaku oleh orang lain, itu konflik. Kok enak sekali mobilku diaku. Oh, yang sering terjadi tanah. Tanah yang sudah milik kita, sudah ada SHM-nya, tiba-tiba langsung diaku oleh orang lain, padahal dia itu dulu hanya dikasih wewenang, tolong jagakan tanahku ini, dibersihkan setiap bulan, ku gaji kamu sekian. Ketika sudah lama, dia mengaku, itu tanahku. Kira-kira orang yang punya dan memiliki sertifikat, wong itu tanahku kok, kamu kan hanya dititipi untuk merawat saja. Kok kemudian diaku? Sungguh itu saja menjadi problem. Apalagi kemudian kalau harta yang ada di dunia ini kemudian kita aku menjadi milik kita. Maka hakikat harta yang kita miliki bagi seorang zahid adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple, tetapi efeknya sangat besar. Maka harta yang kita dapat adalah harta anugerah dari Allah. Walaupun itu dengan jerih payah kita, walaupun itu dengan ilmu kita, harta itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak diperkenankan mengatakan,
Saya dapat harta karena ilmuku. Tidak diperkenankan. Saya mendapatkan harta karena kehebatanku. Tidak diperkenankan. Saya mendapatkan harta karena lobi-lobiku. Tidak diperkenankan. Saya mendapatkan harta karena saya menggunakan kesempatan. Tidak diperkenankan. Saya mendapatkan harta karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat itu ilmunya diambil, kesehatannya diambil, kemudian kesempatannya diambil, sungguh hamba tersebut tidak mampu apa-apa. Karena seorang hamba yang kemudian mengaku seperti hal itu, tidak ada bedanya dia dengan Qarun yang mengaku-ngaku bahwasanya harta itu yang ia miliki. Yang sering terjatuh adalah ilmu. Banyak orang bangga dengan ilmu, sehingga kemudian mengatakan, andaikan aku tidak memiliki ilmu, tidak akan sukses. Memang benar ilmu mengantarkan kepada kesuksesan. Tetapi yang hakikatnya mengantarkan kesuksesan adalah Allah. Ilmu adalah wasilah, media yang dititipi oleh Allah kepada kita semua. Maka sehebat-hebatnya ilmu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan az-zahid, yaitu orang yang zuhud kepada dunia. Maka orang yang zuhud kepada dunia, yuhibbukallahu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazhad fima 'indan nas, maka kemudian bagaimana zuhud kepada apa yang dimiliki manusia? Definisikan di sini adalah al-qanu huwa zahid. Orang yang sangat qanaah, itulah hakikatnya orang yang zuhud dari apa yang dimiliki manusia. Jadi yang dimiliki manusia ya sudah, itu pemberian dari Allah. Yang kumiliki adalah pemberian dari Allah. Tidak mengincar-ngincar jabatan orang. Tidak mengincar-ngincar, mengharap ilmunya orang hilang, mengharap harta orang hilang. Itu. Maka al-qanu, qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah zuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Maka dia akan menjadi ahab yuhibbukan nas, akan dicintai oleh manusia. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah amalan hati yang berupa zuhud tidak meninggalkan dunia, tetapi tidak menggantungkan diri ini kepada dunia, itu adalah amalan yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang minta nasihat dari Rasulullah. Maka bisa jadi seorang hamba itu beribadah dalam kondisi berdiri tanpa bergerak. Hanya sedang melihat saja. Ya Allah, hamba tersebut hartanya banyak sekali. Bisa bersedekah, bisa beramal, bisa ini dan itu. Kadang seorang hamba akan mengatakan begini, andaikan engkau berikan harta seperti itu ya Allah, sungguh aku akan bersedekah. Pesan para ulama di bawahnya adalah, pasrahkan dirimu kepada Allah. Jika engkau meminta seperti itu, belum tentu kamu mampu untuk melaksanakan sedekah pada saat diberikan harta yang melebihi atau sama dengan dia. Maka bisa jadi seorang hamba hanya duduk seperti ini, melihat seseorang, hatinya bergerak, kemudian mengucapkan rasa syukur atau berlindung kepada Allah. Ia sedang melakukan amal soleh. Ia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, semoga dia di tempatnya, di posisinya diberikan kekuatan untuk terus bersedekah. Dan jika engkau menempatkan diriku pada posisi itu ya Allah, juga engkau berikan kesempatan untuk bisa bersedekah. Sama dengan kondisi orang yang bermaksiat. Dinasihatkan di sini, ketika melihat orang yang bermaksiat, sebaiknya langsung mendoakan, ya Allah, semoga dia engkau rahmati dan keluar dari kemaksiatannya. Karena kita sendiri, jika ada di posisi itu, belum tentu kita juga meninggalkan maksiat.
Karena posisi hamba-hamba Allah itu berbeda-beda. Kalau kita saat ini hidup di keluarga yang agamis, setiap hari bisa datang ke masjid, sejak kecil dikenalkan agama, kemudian kita dikontrol orang tua, tetangga sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Disebutkan, kalau seorang hamba tiba-tiba dilahirkan pada posisi tidak dari kalangan ulama, tidak dari kalangan muslim, tidak dari kalangan orang yang menjaga agama, belum tentu dia kuat jika dicoba seperti itu. Maka berlindung kepada Allah dan berdoa, nas'alukas salamah ya Allah berikanlah aku keselamatan dan perlindungan darimu. Karena hamba pada posisinya masing-masing. Maka hamba yang sedang berhenti, duduk, itu bisa jadi sudah beramal ketika dia merenungkan posisi-posisi hamba-hamba Allah. Maka ketika melihat orang yang bermaksiat tidak mencaci, tetapi malah mendoakan semoga dia bertaubat di jalan Allah. Bertaubat menuju jalan Allah. Karena kita belum tentu ketika diberikan jalan itu di posisi dia akan mampu meninggalkan kemaksiatan. Belum tentu. Makanya disebutkan illa man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghindari hawa nafsu, menghindari kemaksiatan. Maka dari itu semoga kita bisa meneladani seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah kemudian minta dinasihati dan mengamalkan ilmu zuhud, yaitu tidak bergantung kepada dunia. Memiliki dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebuah keharusan, tetapi mengaku itu menjadi milik kita bahkan bergantung pada dunia, itulah yang diberikan rambu-rambu oleh agama. Jangan terlalu bergantung kepada dunia, apalagi merasa memiliki terhadap dunia tersebut. Semoga ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ilmu zuhud itu apa termasuk akhlak atau keimanan? Kalau dia itu akhlak, lebih tinggi mana makomnya dengan ikhlas? Kalau dia itu termasuk materi keimanan, apa dia itu termasuk lebih tinggi atau makomnya lebih tinggi dari mahabbah dan makrifat? Saya rasa itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah zuhud itu masuk keimanan atau masuk akhlak? Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, yang memang didominasi oleh hati, didominasi oleh al-amalul qalbi, itu iman. Apakah iman kemudian tidak berdampak pada amalul jawarih? Iman juga berdampak pada amalul jawarih. Maka seorang hamba di dalam hadisnya, la yu'minu hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu ketika zina tidak dikatakan mukmin. Karena apa? Bisa jadi hatinya dia mengatakan Allah, 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 tapi zina. Tuh, gimana? Allah, 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 tapi zina. Maka ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia maksiat, di saat itu dia dikatakan tidak beriman. Artinya iman adalah amal qalbi, juga amal jawarih. Sama dengan akhlak.
Akhlak juga amal qalbi, juga amal jawarih. Amal qalbi, yang dimaksud amal qalbi adalah yang amal itu hanya ada di dalam hati, tapi masuknya domain akhlak. Kalau dalam fikih, apakah dia bisa dihukum ketika mengatakan, ini kan unta-untaku, ku dapat dengan jerih payahku. Secara fikih, iya, itu unta dia, mau disembelih, mau dijual, mau dimakan, urusan dia. Tetapi ketika dia bermuamalah dengan Allah, dia bermuamalah dengan zuhud yang ada di dalam hatinya. Dan zuhud ini juga akan terungkap di dalam kehidupan sehari-hari dalam amalul jawarih, dengan amal yang nampak, yaitu tidak begitu gelisah ketika ditinggal, tidak begitu bangga ketika mendapatkan harta. Maka zuhud adalah domain akhlak, tetapi memiliki sisi qalbi, juga memiliki sisi amali. Sama dengan syukur. Syukur itu akhlak, memiliki dimensi qalbi, yaitu mengatakan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hatinya mengatakan syukur. Amalinya adalah kalau di kita bacaan, atau mengucapkan alhamdulillah, atau yang lainnya. Maka akhlak itu juga memiliki qalbi, juga memiliki amali, sebagaimana iman juga memiliki qalbi, juga memiliki amali atau jawarih. Jadi masuk akhlak, dan ini tidak bisa dihukum secara fikih. Akhlak itu, ini kalau di dalam tasawuf dikatakan al-akhlak al-qalbiyah, tidak bisa dihukum secara fikih. Andaikan dia tidak zuhud, fikih tidak bisa menghukumnya. Hanya dihukum ya fasik paling jauh. Beda dengan mencuri, beda dengan membunuh, beda, itu semua dihukum dengan fikih. Yes, seperti itu. Yes, afwan. Ada yang lain? Sampun nggih. Nggih. Nggih, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Semoga pagi hari ini kita diberikan pagi yang penuh dengan keberkahan, dan di hari-hari kemudian juga diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma ij'alna wa ahlana wa uladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-amilin wa min aghniya'ika asy-syakirin wa min hamalatil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh-dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.